Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi teks. Nah, ada beberapa formula yang digunakan dalam fungsi teks. Yang pertama adalah mid. Ini kependekan dari middle ya, atau tengah. Kemudian right atau artinya kanan, kemudian left kiri. Jadi kalau secara definitif ini ya, mid itu digunakan untuk mengambil karakter sebanyak x karakter dari teks yang ke n. Jadi sintaksnya gini, sama dengan mid, kemudian teksnya yang akan kita ambil start number. Nah, kita ambil dari huruf keberapa, kemudian number karakter, num charge, ini kita ambil berapa huruf gitu. Berikutnya right, ini mengambil dari sebelah kanan atau huruf terakhir gitu ya. Sintaksnya ini cuma sama dengan right, kemudian kurung buka teks ya, apa yang akan kita ambil, kemudian num charge ya langsung ya berapa karakter yang akan kita ambil. Selanjutnya left ya, left kiri, berarti dari karakter pertama gitu ya. Ini juga sama dengan right, ini langsung sama dengan left, kurung buka teks, kemudian num charge. Kita langsung aja ke contoh ya, ini misalkan ada teks ya, Adi Wijaya misalkan. Kalau kita tulis rumusnya kayak gini, sama dengan left, kurung buka A2, ini karena Adi Wijaya ini terletak di sel A2, maka kita klik aja nanti muncul A2 gitu. Kemudian koma 3 maksudnya diambil 3 karakter dari kiri, maka hasilnya nanti ADI gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini Adi Sumarmo sama dengan left A3,4, hasilnya kok sama Adi, padahal ini diambil 4. Ini sebenarnya 4 ini, cuma satu karakter enggak terlihat, yaitu spasi. Nah, spasi juga dihitung ya sebagai satu karakter. Ini memang sensitif sekali gitu Excel, seperti hati laki-laki itu sensitif ya. Jadi laki-laki selalu benar ya, perempuan selalu salah gitu. Kemudian right, ini kebalikannya. Misalkan kita tulis rumus right A2,3, jadi ketawa sendiri saya. Hasilnya Aya gitu ya. Kenapa? Kita ambil dari karakter terakhir ini. Tapi dari sini ya, dari yang sini A, Y, A gitu. Kemudian apabila yang kedua ini Adi Sumarmo diambil 2, maka yang muncul adalah Mo gitu. Kemudian selanjutnya mid. Mid ini misalkan ya contohnya sama dengan mid A2 3,2 dari teks A2 ini Adi Wijaya. Maksudnya kita ambil dari huruf ketiga, berarti kan I. Diambil berapa huruf? 2. Nah, I spasi. Nah, ini ada spasinya ini. Kemudian Adi Sumarmo. Kita tulis rumus mid sama dengan mid A3,3,4. Berarti dari karakter ketiga, berarti dari huruf I diambil 4. Berarti I spasi SU. Isu gitu. Oke, itu untuk contoh left, right, dan mid. Selanjutnya sel absolut dan semi absolut ya. Ini pengertiannya kalau absolut itu kita mengunci sel baik kolom maupun baris ya. Jadi seperti biasa kita sudah biasa itu F4 ya, mengunci dua-duanya. Tapi ada juga sel semi absolut. Ini untuk mengunci salah satu barisnya aja atau kolomnya aja. Caranya gimana? Kalau absolut ya itu cukup F4 satu kali. Tapi kalau semi absolut itu tergantung ya. Kalau kolom berarti 3 kali ya F4-nya. Jadi yang nanti yang terkunci ini misalkan kolom L ini di depan huruf L tanda tularnya. Kalau ini kan
apa yang F4 kemarin di depan sel sama di depan kolom sama baris ada tanda dolar. Kemudian untuk mengunci baris ini F4-nya 2 kali. Nanti tanda dolarnya di depan baris ke-12 gitu. Oke, ini contohnya. Nanti langsung aja saya langsung di Excel gitu ya. Ini nggak usah lah ya, nanti langsung aja di Excel. Fungsi rank ini untuk membuat peringkat. Ini caranya bagaimana? Nanti juga saya ajarkan di Excel. Oke, kita langsung buka Excel-nya. Kita dari contoh yang pertama dulu yang left right mid ya. Misalkan ini ada nama Novendi Arham Mubtadi, oh, itu nama saya itu ya. Misalkan kita pengen hasilnya adi gini, berarti kita pakai rumus right. Kita ambil dari kanan ya. Kita klik selnya A5, titik koma, num charge diambil berapa? 3 kan. Menutup enter, maka munculnya adi. Kemudian aat nafiah. Nah, ini ada strop topnya ya. Berarti kan dari kiri. Kita pakai rumus left, kurung buka, klik selnya 6, titik koma. Itu berarti 4 ya. Strop topnya dihitung ya. Petiknya dihitung. Maka muncul kayak gitu. Selanjutnya lulu. Ini dari tengah berarti. Kita pakai mid. Sama dengan mid, kurung buka. Ini teksnya A7, titik koma. Lulu. Ini kan dari L ya. Berarti karakter ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai karakter ke 6. Dulu itu kan 4 ya. Berarti kita nomor charge-nya 4. Kurung tutup, enter. Maka muncul. Itu untuk yang left, right, mid. Kemudian, selanjutnya ini saya ingin memindah nih nilai penjualan ke sini. Masing-masing sales. Ada nama-nama ini Awina, Chandra, dan seterusnya. Misalkan ini kan 500.000 Wina, berarti kan pindah ke sini gitu. Kalau satu-satu kan kelamaan. Kita pakai rumus if ya. Sama dengan if, jika. Nah ini gabungan dari sel absolute. Maaf, semi absolute tadi ya. If kurung buka, jika ya. Namanya ini ya, C5. Tapi ini kita kunci. Kita kunci kolom, berarti ini kan kolom C-nya. Dengan cara menekan F4. Berapa? Berapa kali? 3 ya. Nah udah 3 kali. Kemudian sama dengan ini ya, jika yang di sini sama dengan yang di sini nih, bina. Ini kalau yang di sini kita kunci barisnya nih, baris keempat. Berarti dengan cara menekan F4 sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian maka hasilnya ini B5 ya. Kita kunci ya. Kunci kolomnya berarti kolom B. Berarti F4 sebanyak 3 kali ini. Gitu. Selain itu 0. Kurung tutup, enter. Nah, maka 500.000 dari mana ini? Dari sini. Kita cukup tulis sekali rumusnya. Tinggal drag ke samping. Gitu. Ya ini kan cuma ini kan yang 500.000 itu miliknya si Wina, yang lain berarti 0. Tarik ke bawah. Begitu ya. Ini 275 Hendra. Otomatis masuk di sini. Gitu. Ini Tantri 350.000 otomatis masuk kolomnya Tantri. Begitu, itu untuk sel absolut yang pertama. Kemudian sel absolut yang kedua, semi absolut, maaf ya, kalau absolut udah biasa, semi. Bukan semi krispatih ya. Semi itu setengah absolut. Ini misalkan kita pengen menghitung angsuran pembiayaan. Ini akadnya biasanya kalau syariah ya pakai murabahah ya. Ada margin di sini. Rumusnya gini. Angsuran sama dengan jumlah pembiayaan. Nah, tambah jumlah pembiayaan kali margin kali waktu bagi waktu kali 12. Langsung aja saya tulis ya sama dengan jumlah pembiayaan. Berarti kan ini 10 juta tambah kurung buka. Maaf, kunci dulu ya. Kunci apa ini? Kolom berarti kan kolom A. F4 sebanyak 3 kali tambah kurung buka jumlah pembiayaan lagi. F4 sebanyak 3 kali. Kemudian kali marginnya kan ini 20%. Ini kunci baris berarti F4 sebanyak 2 kali dikali waktunya ini ya, tahun pertama
Ini kunci barisnya juga ya, baris kedua F4 sebanyak 2 kali, kurung tutup, kemudian bagi ya, bagi pakainya slash, kurung buka waktunya berarti ini kan B2, kita kunci baris kedua F4 sebanyak 2 kali, kali waktu 1 tahun ada berapa bulan? 12 ya, kurung tutup, enter. Nah, maka apabila pembiayaan 10 juta, maka angsurannya 10.166 karena ada margin 20%. Ini juga cukup sekali rumusnya, tinggal tarik ya, ke samping kemudian ke bawah. Nanti akan terisi semua. Selanjutnya, ini untuk yang gabungan ini, gabungan antara fungsi teks dan fungsi yang kemarin VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya. Saya yang mana dulu? Yang merek ya, merek ambil dari sini. Itu kan vertikal, berarti pakainya VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka, ini hurufnya A, diambil dari kode ini, kode pertama, berarti pakainya left, kurung buka, ambil selnya dulu ya, B6, diambil satu huruf, kurung tutup, kemudian tabel array-nya ini ya, tabel array, kunci F4 satu kali, koma 2, koma false. Kurung tutup, enter, maka Akari, karena A gitu ya, mereknya berarti Akari. Kemudian son ambil dari sini ya, ini dari tengah berarti. Ini bentuknya horizontal, berarti kita pakai HLOOKUP, kurung buka, mid ya, mid, kurung buka, teksnya ini, B6, titik koma, berarti mulai dari huruf kedua, titik koma, ambil satu, kurung tutup, titik koma, kita blok ya, tabelnya, kunci F4 satu kali, titik koma, baris kedua, titik koma, false, kurung tutup, enter. Maka soundnya mono karena ini kodenya kan yang huruf kedua M gitu. Tarik bawah, layar itu berarti ambil dari sini ya, sama tadi pakainya HLOOKUP karena horizontal, kurung buka, ini huruf terakhir ya, berarti right, kurung buka, selnya kita klik, titik koma, ambil huruf satu huruf ya, kurung tutup, titik koma, tabel array-nya kita blok, kemudian kunci ya, F4 satu kali, titik koma, baris kedua, titik koma, false. Oke, kurung tutup, enter, maka cebung, karena ini kan C, kode terakhirnya. Selanjutnya total bayar, berarti kan harganya ini, harga dikali, ini ya, stoknya kan 16, tapi kan terjual 3. Nah, maka total bayarnya C6 kali T6 kurangi E6. Nah, ini kasih rupiah. Oke, terakhir peringkat. Kita pengen memeringkat total bayarnya. Yang paling besar itu berarti peringkat 1. Berarti harusnya yang peringkat 1 yang ini, yang 100 juta ini ya. Caranya gimana? Dengan cara fungsi rank ya, RANK sama dengan rank kurung buka number ya. Kita pengen tahu yang ini 7.800 peringkat berapa kan? Berarti klik I6 titik koma, kemudian kita ref ordernya blok ranknya berarti ini ya, dari atas sampai bawah, kunci ya F4 satu kali, kemudian kurung tutup, enter. Maka ini 7.800 peringkat 10 terakhir ya, yang paling rendah berarti ini. Tarik ke bawah. Oke, maka yang peringkat pertama yang ini 100 juta kan, bener ya. Kemudian apabila saya ingin mengurutkan ya, sort dari yang urut ya, dari A, B gitu ya. Dari kodenya aja yang pengen saya sort. Caranya gini, blok, kemudian pilih sort and filter, kemudian custom sort, kemudian sort by-nya kode A to Z ya. Oke, benar ini berarti ya. Dan seterusnya. Begitu untuk tugas atau latihan soal. Beda ini online sama offline. Silakan dikerjakan seperti biasa. Begitu ya, cukup saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga jadi orang sukses semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.